Shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat ibadah pagi pada hari ini, Kamis 4 Agustus 2022. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan di pagi yang cerah ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan memberikan kami sukacita di hari yang baru ini. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami akan bersekutu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami ini, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Yehezkiel pasal 36 ayat 29, beginilah bunyinya. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada zaman Yehezkiel tentu Allah memiliki penilaian atau di mata Allah bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki hati yang keras. Ketika mereka dalam kehidupannya merasakan dirinya paling benar dan merasakan dirinya paling memiliki hati yang keras, dan dalam kehidupannya mereka melakukan dosa dan selalu melakukan kejahatan terus-menerus. Mereka meninggalkan satu-satunya Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Dan mereka berpaling kepada Allah yang tidak hidup, bahkan berpaling kepada Allah yang mereka ciptakan sendiri. Bahkan mereka mengandalkan hikmat dan kekuatan yang ada di dunia ini. Tentu mereka menyadari kekuatan tersebut mampu mengeluarkan mereka dari setiap kesukaran. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itulah Allah menghukum mereka dengan membiarkan mereka berdiam di dalam penguasa Babel. Dan untuk melawan mereka, sehingga Israel semakin dibuang dalam negerinya sendiri. Boleh kita bayangkan, mereka dibuang dari negerinya dan menjadi budak di bangsa yang lain atau negeri asing. Namun demikian, melihat kesengsaraannya mereka, melihat kekerasan hati mereka, melihat kebandalan mereka, namun demikian Allah tetap mengasihi mereka. Apapun dosa, apapun kesalahan yang dilakukan bangsa Israel, namun Allah tetap mengasihi mereka. Allah mengutus Nabi Yehezkiel untuk memberitakan pengharapan, memberitakan semangat yang baru, bahwa setelah penghukuman Allah akan mendatangkan, bahkan melepaskan mereka dan membawa mereka kembali ke negeri asal mereka. Bahkan Allah juga memulihkan hati mereka kembali. Dan mereka semakin mempercayai pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih, selain itu ternyata Allah juga mampu membuang hati keras mereka. Allah mampu merubah hati mereka dan mengganti hati mereka yang tadinya mereka memiliki hati yang keras, dan mereka menjadi memiliki hati yang lembut, bahkan merubah hati yang selalu memiliki kepatuhan kepada Allah. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kesulitan atau kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita itu malah membawa kita ke dalam kehancuran. Bahkan kita tidak mempercayai pertolongan Allah ketika persoalan kehidupan terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Belum selesai persoalan yang satu, datang lagi persoalan yang lain. Belum selesai duka cita yang kita alami pada saat ini, telah datang duka cita yang lain.
Terkadang itu malah membuat kita ke dalam kehancuran dan tidak mengandalkan kekuatan yang daripada Allah. Melalui firman Tuhan pada hari ini, ingat, Tuhan bisa mengubah kekerasan hati kita menjadi hati yang lembut dan hati yang patuh. Bahkan Tuhan juga bisa merubah pola pikir kita yang pada hari ini kita mengandalkan pengetahuan yang ada pada kita, dan sekarang kita mencari agar kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yakinlah Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya agar kita memiliki pengharapan. Duka cita bisa berubah menjadi sukacita, bahkan pesimis dalam hati kita mampu berubah menjadi optimis, karena Allah bisa mengeluarkan kita dari setiap persoalan. Bahkan Allah bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya yang sering hadir dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan telah memperbaharui hati Israel, memberikan pengharapan Israel, dan memberikan pengharapan juga pada hati kita yang sedang mengalami pergumulan. Terberkatilah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, agar setiap orang percaya mampu menyuarakan kebenaran lewat apa yang ada pada mereka dan mengandalkan Tuhan, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengubah hati bangsa Israel, yang dimana mereka memiliki hati yang keras, yang semakin mengandalkan kekuatannya sendiri. Akan tetapi firman-Mu mengajak agar kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk memiliki hati yang semakin mematuhi Engkau, menuruti kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, meskipun kami dalam pergumulan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau yang semakin mengajarkan kami dan membantu kami agar semakin melakukan setiap perbuatan yang baik meskipun kami diperhadapkan persoalan, agar itu dapat memuliakan nama-Mu dan dapat menguatkan hati kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tolong Engkaulah yang membantu mereka ya Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi persoalan hidup. Bantu mereka mencari hal-hal yang penting untuk mempertahankan kehidupannya. Dan Engkaulah yang menegur kami ya Tuhan, ketika kami menduakan Engkau, ketika kami tidak mengandalkan kekuatan-Mu, di mana kami menghadapi kesulitan di hari-hari kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkaulah yang memberkati mereka lewat obat yang mereka makan, agar lewat kesembuhan yang Kau berikan, mereka semakin mempercayai Engkau di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hari-hari kami yang akan kami jalani. Kiranya Engkau yang menguatkan kami ketika kami melakukan aktivitas kami. Jauhkanlah daripada kami setiap mara bahaya dan kecelakaan kerja, agar kami semakin bersuka cita dan mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akui ya Tuhan, kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap sesama kami, bahkan terhadap Engkau ya Bapa. Ampunilah itu, agar kami semakin layak menjadi anak yang Kau kasihi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Amin.